Assalamualaikum, hey halo guys. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat ya guys. Kalian pasti tidak asing dengan madu, ya kan guys? Madu yang manis kayak mimin itu loh, hehehe. Siapa sih yang masak madu kok bisa jadi manis gitu? Nah, kali ini Mimin akan berbagi informasi menarik tentang lebah madu guys. Lebah madu adalah serangga yang mampu memproduksi dan menyimpan madu di dalam koloni sarangnya. Koloni lebah madu dapat mencakup puluhan ribu lebah madu dan ratu lebah di dalamnya. Setiap lebah memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan untuk menjaga agar koloni berfungsi dengan lancar. Berikut adalah beberapa fakta menarik dan unik tentang lebah madu. Madu yang dihasilkan oleh lebah pekerja sebanyak 0,083 sendok teh. Untuk bertahan hidup, koloni lebah harus mampu menghasilkan madu yang cukup. Dalam hidupnya, seekor lebah diperkirakan menghasilkan 0,083 atau 1/12 sendok teh madu. Dengan jumlah madu yang begitu besar, dibutuhkan puluhan ribu pekerja untuk memastikan bahwa semua koloni memiliki cukup madu. Hingga 60.000 lebah dapat ditemukan dalam satu koloni. Dari 20.000 hingga 60.000 lebah hidup dalam satu sarang yang membutuhkan banyak pembagian kerja. Berikut adalah beberapa contoh pembagian kerja dalam koloni lebah. Lebah perawat merawat anak-anak lebah. Lebah pelayan memandikan dan memberi makan lebah ratu. Lebah penjaga berjaga-jaga di pintu masuk sarang. Lebah pekerja membangun sarang lilin tempat ratu bertelur dan pekerja menyimpan madu. Lebah pemelihara memindahkan lebah yang mati. Lebah pengumpul mencari serbuk sari dan nektar untuk memberi makan seluruh koloni. Lebah madu dapat terbang dengan kecepatan hingga 32 km per jam. Lebah bukanlah serangga yang terbang cepat dengan kecepatan tinggi. Kapasitas lebah untuk terbang dimaksudkan untuk jarak pendek antara bunga satu ke bunga lain di sekitarnya, bukan jarak yang jauh. Untuk tetap bertahan, sayap kecil lebah harus mengepakkan 12.000 hingga 15.000 kali setiap menitnya. Lebah pembawa serbuk sari juga terbang dengan kecepatan lebih lambat. Ratu lebah memiliki kemampuan bertelur hingga 2.000 telur setiap hari. Ratu lebah memulai misi seumur hidupnya untuk menyimpan telur hanya 48 jam setelah kawin. Dia bisa bertelur cukup untuk menyamai berat tubuhnya dalam satu hari. Seekor ratu lebah dapat bertelur hingga 1 juta telur dalam hidupnya, dengan produksi telur harian rata-rata 1.500 hingga 2.000 telur. Semua kebutuhan ratu lebah, seperti makanan dan perawatan diri, dipenuhi oleh lebah pekerja karena tujuan utamanya adalah bertelur. Ratu lebah memiliki persediaan sperma seumur hidup yang tersimpan di tubuhnya. Ratu lebah dapat hidup selama 3-5 tahun, tetapi jam biologis mereka berjalan lebih cepat daripada yang disadari kebanyakan orang. Ratu baru terbang keluar dari sarang untuk kawin hanya seminggu setelah meninggalkan sel ratunya. Bakat ratu lebah akan hilang jika si ratu tidak melakukannya dalam waktu 20 hari. Namun, dia tidak perlu kawin lagi jika dia berhasil. Sepanjang hidupnya, ratu lebah menyimpan sperma di spermatheca, yaitu ruang internal kecil, dan menggunakannya untuk membuahi sel telur. Setelah kawin, lebah jantan mati. Satu-satunya tujuan lebah madu jantan atau drone adalah menyediakan sperma untuk ratu. Drone siap kawin sekitar seminggu setelah meninggalkan kandang. Mereka mati setelah kawin dengan ratu. Lilin lebah diproduksi oleh kelenjar di perutnya. Lebah pekerja termuda menghasilkan lilin lebah yang dibutuhkan untuk membangun sarang lebah. Saat terkena udara, 8 pasang kelenjar di perut bagian bawah membuat tetesan lilin yang mengeras menjadi serpihan. Serpihan lilin kemudian digunakan untuk membangun sarang oleh pekerja. Setiap hari, seekor lebah pekerja dapat mengunjungi hingga 2.000 bunga. Karena lebah pekerja tidak dapat mengangkut serbuk sari dari banyak bunga sekaligus, ia hanya mengunjungi 50 hingga 100 bunga sekaligus. Lebah pekerja melakukan ini sepanjang hari untuk mengunjungi hingga 2.000 bunga.
Karena kerja keras lebah pekerja, ia hanya hidup selama kurang lebih 3 minggu dan menempuh perjalanan sekitar 800 km sepanjang hidupnya. Varietas lebah yang muncul dikendalikan oleh sarangnya. Apa yang dikonsumsi larva menentukan jenis lebah yang terbentuk dari telur lebah madu. Hanya royal jelly yang diumpankan ke larva yang akan menjadi ratu. Lebah pekerja betina berkembang dari lebah yang diberi fermentasi serbuk sari atau roti lebah dan madu. Dunia feminin adalah koloni lebah. Lebah jantan dihasilkan dari telur yang tidak dibuahi dan berjumlah sekitar 15% dari populasi koloni. Drone atau lebah jantan, di sisi lain, merupakan indikasi sarang yang sehat karena menandakan bahwa koloni memiliki banyak makanan. Karena penipisan sumber daya, pejantan akan diusir dari koloni pada akhir musim. Drone hanya ada untuk makan dan berkembang biak. Drone tidak seperti lebah betina, tidak memiliki fungsi tambahan dan tidak memiliki penyengat. Ratu lebah bekerja keras untuk mempertahankan keragaman genetiknya. Ratu lebah akan mengambil sperma dari 12 hingga 15 lebah jantan selama perkawinan untuk menjamin kesehatan dan keragaman genetik koloni. Koloni lebah dapat menciptakan ratunya sendiri. Implikasi kehilangan ratu di sarang bisa menjadi bencana. Namun, 5 hari setelah kematian ratu lebah, koloni dapat menghasilkan ratu darurat dengan memberi makan nutrisi tertentu ke larva. Ratu baru dapat dihasilkan dengan mengganti makanan larva dari madu ke royal jelly yang merupakan satu-satunya makanan ratu lebah. Lebah madu berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa simbolik yang canggih. Lebah madu, selain dari keluarga primata, memiliki bahasa simbolik yang paling canggih. Serangga ini memiliki otak dengan sejuta neuron yang berukuran hampir 1 mm kubik dan menggunakan semua bakat mereka. Perlu dicatat bahwa lebah pekerja memainkan berbagai fungsi selama hidup mereka. Lebah berkomunikasi melalui berbagai sinyal aroma yang disediakan oleh sekresi feromon selain menari. Sepanjang tahun, sarang lebah mempertahankan suhu tetap sekitar 34 derajat Celcius. Lebah berkumpul dan berkerumun untuk menjaga koloni tetap hangat saat suhu turun. Para pekerja akan berkerumun di sekitar ratu untuk membuatnya tetap hangat dalam cuaca dingin. Di musim panas, para pekerja menggunakan sayap mereka untuk mengedarkan udara di sarang, mencegah ratu kepanasan. Kebersihan disukai oleh lebah. Lebah bekerja keras untuk menjaga sarangnya tetap rapi. Ratu adalah satu-satunya lebah yang buang air besar di sarang, dan lebah lain ditugaskan untuk membersihkannya. Lebah madu umumnya berhati-hati, dan mereka bahkan akan berusaha mati di luar sarang agar sisa-sisa mereka tidak mencemari makanan atau membahayakan lebah. Sengatan lebah bermanfaat bagi kesehatan seseorang. Melitin, racun yang ditemukan dalam sengatan lebah, memiliki kemampuan untuk mencegah HIV. Melitin dapat menghancurkan HIV dengan menembus membran pelindung virus. Nyeri rheumatoid arthritis juga dapat diredakan dengan sengatan lebah. Para peneliti menemukan bahwa senyawa dalam racun lebah meningkatkan kadar glukokortikoid, yang merupakan bahan kimia antiinflamasi yang diproduksi oleh tubuh. Wajah manusia dikenali oleh lebah. Pengenalan wajah pada lebah madu sama seperti pada manusia. Mereka mengambil masing-masing komponen wajah, seperti alis, bibir, dan telinga, dan menyatukannya untuk membentuk keseluruhan bentuk wajah. Pemrosesan konfigurasi adalah fitur yang dapat membantu para ilmuwan dalam meningkatkan sistem pengenalan wajah. Penjahat dapat ditangkap dengan bantuan lebah. Penjahat berperilaku dengan cara yang sama seperti lebah. Mereka melakukan tindakan itu di dekat rumahnya, tetapi cukup jauh sehingga tidak ada seorang pun di lingkungannya yang akan curiga. Demikian pula, lebah mengumpulkan serbuk sari di dekat sarang tetapi cukup jauh sehingga pemangsa tidak dapat menemukannya. Para ilmuwan menganalisis perilaku lebah dan merumuskannya sebagai algoritme untuk lebih memahami bagaimana zona penyangga ini beroperasi.
Penemuan mereka meningkatkan akurasi model komputer yang digunakan oleh polisi untuk melacak pelanggar. Oke guys, itu tadi adalah fakta unik dari si lebah madu. Gimana menurut kalian? Keren kan si lebahnya? Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya guys. Klik subscribe juga like dan share kepada teman kalian jika info ini bagus. Sampai jumpa di lain video ya guys. Bye bye.